Shalom, damai di hati, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi di edisi Renungan Harian Kamis 11 Maret 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari berdoa. Ya Tuhan, firman kehidupan, saat ini kami hendak membaca bagian Alkitab. Maka kami bermohon Tuhan, kiranya persiapkan kami. Beri kami hikmat untuk kami memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Maka berfirman, bersabdalah Engkau, kami siap membaca, melakukan firman-Mu dalam hidup dan kerja kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab. Dan pembacaan kita hari ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b berkata, pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini ibarat seperti jalan. Tidak selamanya kita harus melewati jalan yang beraspal. Kadangkala kita harus melewati jalan yang berbatu. Tidak selamanya juga kita harus melewati jalan yang lurus. Ada kalanya kita harus melewati jalan yang berliku. Seperti itu kehidupan kita di dunia ini. Artinya sepanjang hayat dikandung badan, persoalan itu akan datang silih berganti. Dalam kehidupan kita penuh warna dan kaya makna. Dan ketika toh ditanyakan kepada kita saat ini, apa yang paling kita takuti ketika kita harus melewati semua itu? Yang pasti jawaban kita berbeda-beda. Tetapi barangkali jawaban yang tepat bagi kita adalah jangan kita kehilangan pengharapan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca hari ini memberikan bukti bahwa ternyata menjadi orang Kristen itu tidak bebas dari berbagai masalah dan penderitaan. Para murid Yesus mengalami penderitaan. Banyak di antara mereka ditangkap, dipenjarakan, dibunuh. Semua itu diakibatkan karena iman dan karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Maka dengan demikian, menjadi orang Kristen itu ternyata bukan berarti kita bebas dari masalah dan penderitaan. Yang pasti, selama kita masih berada di bawah kolong langit ini, yang namanya pergumulan, persoalan, cobaan, sakit, penyakit, termasuk kerja kuasa roh jahat, akan tetap terus menyerang kehidupan kita. Tetapi apabila kita menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan akan berperkara untuk menyelesaikannya. Saudara-saudara yang pasti juga, kita masing-masing memiliki pergumulan. Pergumulan kita berbeda-beda. Beban keluarga A berbeda dengan beban hidup keluarga B. Tetapi
Allah kita tidak pernah memberi beban. Pergumulan yang tidak dapat dipikul manusia. Karena kita mempunyai Allah. Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Allah kita adalah Allah yang maha adil dalam melihat pergumulan seseorang. Memang menghadapi persoalan dalam hidup ini tidak gampang. Siapapun kita pasti kita akan mengeluh. Jika kita tetap terus dihantam dengan berbagai persoalan-persoalan. Belum selesai masalah satu, muncul lagi masalah lain. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Sebab kekuatan kita terbatas. Maka andalkan Tuhan. Niscaya segala persoalan akan dapat kita atasi. Seperti firman mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pertanyaan bagi kita saat ini. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita ini termasuk pada golongan orang-orang Kristen yang tetap kuat dalam keadaan apapun? Ataukah kita akan mudah hanyut dalam keadaan hidup yang bisa berubah setiap saat? Sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mendidik kita menjadi anak-anak yang kuat untuk menghadapi hidup dalam keadaan apapun. Maka yang terbaik bagi kita harus belajar bahwa Allah hadir dalam segala sesuatu yang kita alami. Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan dan menanggung apa yang kita tanggung. Seperti sebuah lagu mengatakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Karena itu bagi kita keluarga Kristen, jadilah kuat untuk menghadapi hidup ini. Ingat, orang yang terkuat bukanlah orang yang tidak pernah jatuh di saat badai kehidupan datang mendekat. Tetapi orang yang terkuat ialah orang yang selalu bangkit waktu ia jatuh. Selalu kuat walau dalam kelemahan dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan walau kenyataan selalu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Jadilah kita kuat. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Maka jadikanlah Allah sebagai dasar yang teguh untuk membangun dalam hidup kita semakin kuat. Karena Allah kita lebih besar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Kita menghadapi tantangan pergumulan itu berarti kita telah turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Salib adalah lambang penderitaan. Salib adalah lambang kehinaan, cemooh dan penolakan. Yesus berbicara tentang salib. Ia mengatakan salib menjadi konsekuensi bagi mereka yang mau hidup di dalam Tuhan. Yesus menjadi contoh asal kita sabar, setia, maka penderitaan orang percaya bagaikan rentetan titik kemenangan yang puncaknya di dalam kemenangan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami semua saat ini. Firman-Mu semakin mengingatkan kami untuk kami semakin bijaksana dan semakin beriman untuk menghadapi penderitaan dan pergumulan. Karena itu Tuhan, teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sekarang ini sedang bergumul. Bergumul oleh berbagai persoalan, pergumulan yang mereka hadapi.
Apakah itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah orang tua, masalah pekerjaan. Kami membawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Sebab tidak ada persoalan pergumulan yang tidak dapat diselesaikan di dalam nama Tuhan. Maka kalau Engkau berkenan, Engkau pasti akan melepaskan kami dari setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan itu akan tetap terus memotivasi kami untuk kami tetap terus melakukan segala tugas kerja, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan salam sehat. Jangan lupa subscribe channel Pemimpin Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.